Halo, selamat malam. Saya Yesi Kelentina Simanjunta dengan NPM 21120101. Saya dari kelas SIM 2102. Saya ingin mempresentasikan tentang penjadwalan. Di situ ada latar belakang masalah. Penjadwalan adalah cara atau metode berbagai proses dilaksanakan pada CPU, di mana biasanya terdapat lebih banyak proses yang dijalankan daripada jumlah CPU yang tersedia. Hal ini diatur oleh software, scheduler, dan dispatcher. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain yaitu agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness. Kedua, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. Ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan agar pemakaian sumber daya seimbang. Di situ ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penjadwalan yaitu apakah yang dimaksud dengan scheduling atau penjadwalan proses. Kedua, ada beberapa macam strategi penjadwalan. Ketiga, apa saja tipe-tipe penjadwalan pada sistem operasi. Keempat, apa saja algoritma penjadwalan itu. Di situ ada juga tujuan penulisan, mendeskripsikan pengertian atau penjadwalan proses, mengetahui macam-macam strategi penjadwalan, mengetahui tipe-tipe penjadwalan dalam sistem operasi, mengetahui algoritma penjadwalan. Di situ ada pengertian penjadwalan. Penjadwalan merupakan kebijakan dan mekanisme sistem yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan pada sistem operasi. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja baik oleh sistem maupun user. Ada banyak proses yang dikelola oleh sistem secara bersamaan atau paralel. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan eksekusi. Dalam hal ini penjadwalan eksekusi proses agar semuanya dapat berjalan secara optimal. Sebagai berikut kriteria yang banyak digunakan untuk menentukan penjadwalan. 1. Adil atau fairness. 2. Efisiensi. 3. Waktu tanggap. 4. Turnaround time. 5. Throughput. Dan di situ ada strategi penjadwalan. Ada 2. Yang pertama, non-operatif. Pada strategi ini, begitu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang di-running sudah selesai baik secara normal maupun abnormal. Yang kedua, penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses prioritasnya yang lebih tinggi. Yang ketiga, berdasarkan tipe-tipe penjadwalan yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short-term scheduler. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah medium-term scheduler. Penjadwalan jangka panjang long-term scheduler. Yang keempat, algoritma penjadwalan. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, di setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Algoritma penjadwalan proses kriteria penilaian algoritma penjadwalan sebuah prosesor. Yang pertama, turnaround time (TIG).
waktu sejak proses masuk antrian ready sampai proses selesai dengan sempurna. Yang kedua, waiting time. Ketiga, response time. Keempat, throughput. Kebijakan dalam algoritma penjadwalan suatu prosesor yaitu dialokasikan pada sebuah proses, maka sumber daya tersebut dapat kita ambil alih dan proses dapat dialihkan ke proses lain. Nah, di situ juga ada visi first come first served, merupakan algoritma preemptive. Proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi lebih dulu. Proses akan mendapat jatah waktu CPU sesuai urutan kedatangan. Yang kedua, CJF, shortest job first, second shortest process next, merupakan algoritma dan preemptive proses dengan CPU time terpendek akan dieksekusi lebih dulu. Yang ketiga, shortest remaining time first. Yang keempat, round robin, merupakan algoritma preemptive. Setiap proses akan mendapat jatah waktu yang sama rata time atau time quantum. Proses yang memiliki CPU time lebih pendek dari time quantum akan dieksekusi sesuai CPU time-nya. Proses yang memiliki CPU time lebih panjang dari time quantum atau time scale-nya akan diinterupsi dan proses akan dialihkan proses lain, dan sisa waktu pemproses akan dialokasikan sesuai gilirannya. Nah, dari situ ada kesimpulan penjadwalan. Jadi, kesimpulan penjadwalan yaitu kumpulan kebijaksanaan dari mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Pada sistem komputer terdapat beberapa bentuk penjadwalan: admission, pintu masuk ke sistem, memori, dan CPU scheduler. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready yang dialokasikan pada CPU. Sekian dari saya presentasi tentang penjadwalan. Terima kasih. Selamat malam.